Shalom Alehem Besem Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya Pastor Juniarson Ginting. Renungan malam kita kali ini Bapak Ibu terambil dari firman Tuhan Galatia 4 ayat 4 sampai yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau memulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Dari firman Tuhan yang kita baca ini, renungan malam ini kita ambil topik 4 inisiatif Allah mengutus anaknya. Maksudnya 4 inisiatif atau tujuan Bapa mengutus Tuhan Yesus. Ada 4 tujuan atau inisiatif Bapa mengutus Tuhan Yesus. Yang pertama dikatakan menebus manusia. Dalam Galatia 4 ayat 5a khususnya, saya akan baca ayat 5 semuanya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Jadi jelas, ia maksudnya Yesus diutus untuk menebus mereka, menebus manusia. Tuhan Yesus melepaskan manusia dari dosa, membebaskan dari kuk perhambaan, dan menjadikan manusia merdeka. Yesus diutus oleh Bapa untuk menebus manusia dari dosa dan kematian kekal, karena tanpa penebusan dari Yesus Kristus, maka manusia tidak akan mungkin selamat. Jadi jelas, kalau ada orang yang mempertanyakan kenapa Tuhannya orang Kristen harus datang sendiri untuk menyelamatkan manusia, karena ini adalah inisiatif dari Bapa. Ya, untuk apa? Untuk menebus manusia. Galatia 4 ayat 5a tadi jelas, ia diutus untuk menebus mereka. Karena tanpa penebusan, tanpa keselamatan yang dari Tuhan, manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya. Manusia tidak mungkin menebus dosanya. Apalagi ajaran dunia yang mengatakan dosa bisa ditebus dengan perbuatan baik atau pahala. Itu tidak mungkin. Karena dosa hanya bisa dimaafkan oleh Tuhan sendiri, tidak oleh apa-apa. Oleh karenanya, maka Tuhan menebus dosa manusia, ya, menembus manusia dari dosa dengan mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sampai di sini jelas, ini inisiatif pertama Bapa mengutus anaknya. Yang kedua dikatakan mengadopsi manusia. Apa artinya mengadopsi? Sama seperti seseorang yang mungkin tidak punya anak mengadopsi anak orang lain supaya menjadi anak dia. Artinya pengakuan, mengangkat ya seseorang menjadi anaknya. Dalam Galatia 4 ayat 5b-nya tadi dikatakan supaya kita diterima menjadi anak. Ini luar biasanya di dalam kekristenan. Melalui Yesus Kristus kita diadopsi dan dijadikan sepenuhnya anak yang syah, yaitu anak-anak Allah. Bapa memberikan kuasa kepada kita untuk mengakui kita sebagai anak Allah, dan kita menyebut Dia Bapa tanpa ragu dan tanpa malu. Jadi jelas,
Tuhan sendiri yang memberi kuasa untuk kita menyebut Dia sebagai Bapa dan kita anak Tuhan. Jadi, tanpa diadopsi sebenarnya tidak mungkin kita menjadi anak-anak Tuhan, karena kita adalah orang yang berdosa. Tapi melalui pengadopsian karena Kristus, kita layak dan dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Dan kita menyebut Dia sebagai Bapa kita, sehingga kita datang kepadanya bisa langsung berdoa dan mengatakan, Bapakku, Allahku, penebusku, penolongku, juru selamatku, dan sebagainya. Ini luar biasa. Yang ketiga dikatakan bahwa memberi Roh Kudus-Nya. Jadi inisiatif Tuhan Yesus datang ke bumi, diutus oleh Bapa untuk memberi Roh Kudus-Nya. Galatia 4 ayat yang ke-6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, maka pada saat itu Roh Kudus-Nya diam dalam hati dan diri mereka, dan dengan Roh Kudus kita dimampukan berseru kepada Bapa secara langsung tanpa harus melalui perantaranya. Jadi jelas, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus-Nya diutus untuk tinggal di dalam diri kita. Itu kenapa dikatakan Immanuel, Allah beserta kita, karena Roh Kudus-Nya ada di dalam diri kita. Luar biasa. Yang terakhir dikatakan menjadikan kita ahli warisnya. Dalam Galatia 4 ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi, orang benar dibebaskan dari posisi status hamba menjadi anak-anaknya, yaitu anak yang merdeka yang menjadi ahli waris seluruh janji-janji Allah. Jelas bahwa posisi kita bukan lagi hamba dosa, karena kita sudah naik level menjadi anak, yaitu ahli waris kerajaan sorga. Jadi jelas posisi kita itu anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Luar biasa Bapak Ibu renungan malam kita hari ini. Jadi kita tahu dan sadar bahwa Bapa mengutus Tuhan Yesus ke bumi ini untuk 4 hal, yaitu menebus manusia dari dosa, mengadopsi manusia menjadi anak Allah, memberi Roh Kudus-Nya sehingga kita sanggup dan mampu mengatakan Ya Aba, Ya Bapa, dan terakhir menjadikan kita ahli waris kerajaan sorga yang siap menerima janji-janji Allah. Sebagai orang yang sudah ditebus, maka kita wajib bersyukur atas anugerah yang diberikan Tuhan, sehingga kita dibebaskan dari dosa dan kematian kekal. Sebagai ahli waris dalam kerajaan sorga, maka kita juga wajib membenci dosa dan berusaha hidup dalam kekudusan. Luar biasa, selagi kita hidup di bumi ini, maka kita berlomba-lomba berusaha untuk hidup kudus. Walaupun sepanjang kita hidup di bumi ini, kita masih mungkin jatuh ke dalam dosa, tetapi kita tahu bahwa itu berdosa. Kita datang kepada Tuhan dan kita memohon ampun dan bertobat atas perbuatan dosa kita. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian renungan malam kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe Juginsu Broadcast Channel. Bagikan kepada banyak orang, saudara dan teman-teman Bapak Ibu. Dan saya percaya mereka juga boleh dimenangkan melalui pekabaran kabar baik atau Injil itu. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.